Kita awali informasi Sindo Malam hari ini pemirsa usai ditetapkan tersangka AKBP Fajar Widya Dharma Lukman, mantan Kapolres Ngada menjalani sidang kode etik Polri hari ini. Dan sidang etik digelar guna memberikan sanksi atas kasus pelecehan seksual terhadap 4 korban. Divisi Propam Polri menggelar sidang kode etik terhadap AKBP Fajar Widya Dharma Lukman. Sidang terhadap mantan Kapolres Ngada ini menjadi penentu karir kepolisiannya di Korps Bayangkara. Dari gelar perkara yang telah dilakukan Polri, pelanggaran yang dilakukan Fajar termasuk kategori berat sehingga dikenakan pasal berlapis tentang pemberhentian anggota Polri. Pemirsa, Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Truno Yudo Wisnu Andiko mengungkapkan hasil sidang etik ex-Kapolres Ngada. Hasil sidang Komisi Kode Etik Polri ex-Kapolres Ngada terbukti melakukan perbuatan tercela dan diberhentikan secara tidak hormat sebagai anggota Polri. Hasil laporan pelaksanaan sidang, maka didapatlah suatu pelanggaran bagi terduga pelanggaran dengan wujud perbuatan. Pelanggar pada saat menjabat sebagai Kapolres Ngada Polda NTT telah melakukan perbuatan pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur. Persetubuhan anak di bawah umur, perzinaan tanpa ikatan pernikahan yang sah, mengkonsumsi narkoba, serta merekam, menyimpan, memposting, dan menyebarluaskan video pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur. Rekan-rekan media sekalian, dengan mendasari pada saksi-saksi dalam proses sidang komisi dan kemudian juga dengan adanya wujud perbuatan yang telah dilakukan, maka putusan pada sidang KKEP yang pertama terhadap terduga pelanggar sanksi etika, yaitu perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela. Yang kedua, sanksi administratif berupa penempatan dalam tempat khusus selama 7 hari terhitung mulai tanggal 7 sampai dengan 13 Maret 2025, tepatnya di ruang Patsus Biro Provos di Propam Polri dan telah dijalani oleh pelanggar. Yang kedua, dalam sanksi administratif diputuskan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai anggota Polri. Dengan putusan tersebut, kami perlu sampaikan informasi bahwasannya atas putusan tersebut pelanggar menyatakan banding yang menjadi bagian daripada hak milik pelanggar. Sebelumnya AKBP Fajar Widya Dharma Lukman, mantan Kapolres Ngada menjadi tersangka kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur. Tersangka diduga melakukan pelecehan seksual ke 4 orang korban dan 3 diantaranya masih di bawah umur berusia 6 tahun, 13 tahun serta 16 tahun. Sementara 1 korban lain berusia 20 tahun. Selain diduga melakukan pelecehan seksual dengan korban anak, tersangka diduga menggunakan narkoba dan merekam serta menyebarkan kegiatan asusilanya tersebut. Polisi telah melakukan pemeriksaan terhadap 16 orang saksi dalam peristiwa ini. Sementara itu, Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI meminta proses penegakan hukum terhadap AKBP Fajar tak berhenti di sanksi kode etik saja, tetapi sampai ke peradilan pidana. KPAI juga menduga ada peran sindikat di balik kejahatan asusila yang dilakukan oleh mantan Kapolres tersebut. Persidangan etik ini tidak kemudian mengurangi atau menghapus tindak pidana utamanya.
sehingga kami tetap mendorong proses persidangan etik maupun perkara pidananya ini juga dilakukan secara transparan, karena transparansi dalam proses persidangan ini menjadi bagian dari pemenuhan hak anak korban atas akses keadilan, fair trial. Terkait dengan upaya Polri untuk mengungkap sejauh mana tindak pidana terhadap anak-anak di NTT ini perlu sekali teman-teman penyidik di Direktorat PPA, PPO maupun direktorat lainnya dapat mengembangkan proses tidak sebatas pada kejahatan seksual saja, namun bagaimana mengungkap potensi korban-korban lainnya, 4 korban yang sudah disampaikan, namun juga perlu diungkap motifnya seperti apa, kemudian ada potensi sindikat atau tidak, atau potensi-potensi lainnya yang tentunya menggunakan instrumen elektronik atau video yang kemudian hingga dikirimkan ke website. Jadi menurut kami kepolisian perlu tidak sebatas mengungkap tindak pidana yang sudah disampaikan oleh tersangka ini, namun juga mengembangkan. Kementerian Sosial akan memberi pendampingan kepada korban pelecehan dari mantan Kapolres Ngada AKBP Fajar Widya Dharma. Tak hanya menyiapkan rumah aman, Kemensos juga berdiskusi dengan pihak terkait perihal rehabilitasi terhadap korban. Di sana kan pendampingan ya dari sentra kita yang di sana. Jadi pasti kita lakukan pendampingan, ya kita akan siapkan hal-hal yang memang dibutuhkan. Kalau memang perlu residensial, kita siap sentra kita. Tapi yang jelas Kementerian Sosial akan berdiskusi dengan para sesepuh di sana, para tokoh-tokoh di sana bagaimana merehabilitasi anak. Auditor militer atau penuntut umum menolak nota pembelaan kuasa hukum terdakwa kasus penembakan bos rental. Dalam sidang pledoi, ketiga terdakwa menyampaikan nota pembelaan lisan sambil menangis di depan Majelis Hakim Pengadilan Militer. Sidang pledoi atau pembacaan nota pembelaan kasus penembakan bos rental mobil digelar di Pengadilan Militer 208 Jakarta. Dalam sidang, 3 terdakwa menyampaikan pledoi secara lisan dengan berderai air mata. Mereka memohon majelis hakim memberikan kesempatan para terdakwa agar tetap berada di matra TNI Angkatan Laut. Kami sangat menyesali perbuatan kami, menyesali segala kesalahan kami. Tapi kami mohon dengan sangat mendalam pada majelis hakim, kami melakukan hal ini bukan disengaja atau kami memiliki niat. Semua terjadi karena kami terpaksa. Keselamatan kami terancam. Kami menyadari kesalahan kami dengan membantu rekan kami membeli mobil yang tidak lengkap. Kami mengakui kesalahan kami dan kami tidak menghindar sedikit pun, dan kami mengakui kesalahan kami dihukum. Kami mohon pada majelis hakim, kami sebagai tulang punggung keluarga, kami memiliki anak yang masih kecil, orang tua kami hanya tersisa ibu yang tinggal sama kami dan kami masih merawatnya. Izin yang mulia, kami izin menyampaikan penyesalan kami terhadap kejadian yang telah terjadi, menghilangkan nyawa seorang ayah, kepala keluarga dari korban. Kami sangat menyesal atas perbuatan kami yang mulia. Kami tahu kami salah dan tidak ada sedikit pun niat kami untuk menghilangkan nyawa korban yang mulia. Pertama-tama kami ingin menyampaikan permintaan maaf kami kepada keluarga almarhum, istri almarhum, anak almarhum, dan seluruh keluarga dari almarhum, serta
kepada korban luka, kepada istri, anak, cucu, dan seluruh keluarganya kami memohon maaf yang sebesar-besarnya yang mulia. Selain menyampaikan nota pembelaan secara lisan, kuasa hukum para terdakwa juga memohon hakim agar membebaskan para terdakwa dari dakwaan auditor dengan pertimbangan para terdakwa memiliki loyalitas tinggi serta anak dan istri yang perlu kasih sayang dari terdakwa. Maka kami mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Militer 2 Romawi 08 Jakarta dapat menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya dengan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan. Namun, auditor militer meminta hakim menolak pledoi ketiga pelaku karena dianggap tidak berdasarkan hukum. Kami berpendapat bahwa kami tetap pada tuntutan kami yang dibacakan pada hari Senin, tanggal 10 Maret 2025 dan mohon Majelis Hakim Pengadilan Militer 208 Jakarta menolak pledoi atau pembelaan penasihat hukum terdakwa. Sebelumnya, auditor militer menuntut 3 terdakwa dengan pasal 480 KUHP terkait penadahan dan 2 terdakwa dengan pasal 340 KUHP terkait pembunuhan berencana. Kelasi Kepala Bambang Apriatmojo dan Sertu Akbar Adli dituntut penjara seumur hidup, sedangkan Sertu Rafsim Hermawan dituntut hukuman 4 tahun penjara. Dari Jakarta, Esra Ambarita, Irian Syahwahyudi, iNews melaporkan. Sementara itu, pihak keluarga korban merasa disudutkan atas pledoi yang disampaikan terdakwa. Pledoi tersebut sangat menyudutkan kami selaku korban atas tindakan kami pada saat kami ingin mengambil mobil kami, begitu. Lalu permohonan maaf yang selalu diucapkan oleh terdakwa sambil menangis seolah hanya untuk upaya untuk meringankan hukuman terdakwa dan takut untuk diberhentikan dari institusi TNI. Lalu kalaulah memang terdakwa ini merasa dirinya tidak bersalah, mengapa terdakwa ini selalu berupaya untuk meminta maaf terhadap kami, begitu. Mungkin seperti itu aja yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya, pemirsa, 3 terdakwa kasus pembunuhan bos rental dituntut hukuman yang berbeda oleh auditor militer. 2 terdakwa dituntut penjara seumur hidup atas pembunuhan berencana. Sementara 1 terdakwa dituntut hukuman penjara 4 tahun. Dua prajurit TNI Angkatan Laut, yakni Kelasi Kepala Bambang Apriatmojo dan Sertu Akbar Adli, dituntut penjara seumur hidup atas kasus pembunuhan bos rental mobil di res area tol Jakarta Tangerang. Kedua terdakwa dinyatakan bersalah melakukan penadahan yang berujung penembakan. Hal itu disampaikan auditor militer dalam sidang tuntutan terhadap para terdakwa pekan lalu. Sementara terdakwa Sertu Rafsim dituntut penjara 4 tahun. Auditor militer juga menuntut para terdakwa dipecat dari Kesatuan TNI Angkatan Laut. Seluruh terdakwa diwajibkan membayar restitusi kepada keluarga korban. Sementara itu, keluarga korban mengapresiasi tuntutan penjara seumur hidup terhadap para terdakwa. Mereka berharap majelis hakim memutuskan hukuman sesuai tuntutan. Kami mengapresiasi untuk tuntutan itu, dan kami juga dari pihak korban menunggu putusan akhir dari hakim, karena majelis hakim bukan hanya sebagai corong hukum, tetapi juga merupakan corong keadilan untuk kami selaku korban pada kasus ini, begitu. Bos rental mobil Ilyas Abdurrahman meninggal dunia setelah ditembak oleh oknum TNI Angkatan Laut. Korban ditembak saat berusaha mengejar pelaku yang membawa kabur mobil rental miliknya. Penembakan terjadi di res area kilometer 45 Tol Tangerang Merak, Kabupaten Tangerang, Banten, 2 Januari 2025. Korban dinyatakan meninggal dunia setelah mendapat perawatan di rumah sakit akibat luka tembak di bagian dada. Tim Liputan iNews melaporkan.
Beralih ke kasus lain, pemirsa, DPR membantah rapat pembahasan revisi Undang-Undang TNI digelar tertutup di salah satu hotel di kawasan Jakarta. Rapat pembahasan RUU TNI dinilai terbuka dan hanya bahas 3 pasal saja. RUU juga membahas adanya penambahan jabatan di lembaga sipil yang bisa diduduki oleh prajurit TNI aktif. DPR membantah tudingan rapat pembahasan RUU TNI digelar secara diam-diam dan tertutup. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan tidak ada yang disembunyikan dalam pembahasan RUU TNI. Pembahasan RUU TNI yang digelar di salah satu hotel di Jakarta hanya membahas 3 pasal saja, yaitu pasal 3 ayat 2, pasal 53 dan pasal 47. Dasko juga menyebut draft RUU TNI yang beredar di media sosial berbeda dengan draft yang dibahas Komisi 1 DPR. Rapat di hotel juga dipersingkat dari 4 hari menjadi 2 hari saja dalam rangka efisiensi. Yang pertama saya sampaikan bahwa tidak ada kebut-mengebut dalam Undang-Undang Revisi Undang-Undang TNI. Seperti kita tahu bahwa revisi Undang-Undang TNI ini sudah berlangsung dari berapa lama ya? Berapa bulan lalu. Dan itu kemudian dibahas di Komisi 1 termasuk kemudian mengundang partisipasi publik. Yang kedua, bahwa tidak ada kemudian rapat terkesan diam-diam karena rapat yang dilakukan di hotel itu adalah rapat terbuka. Boleh dilihat di agenda rapatnya, itu rapat diadakan terbuka dan memang konsinyering dalam setiap pembahasan undang-undang itu memang ada aturannya di dalam peraturan pembuatan undang-undang dan tidak menyalahi mekanisme yang ada. Walaupun kemarin saya lihat rencananya 4 hari, disingkat menjadi 2 hari dalam rangka efisiensi. RUU TNI hingga kini masih menjadi perbincangan masyarakat. Sejumlah penambahan dan perubahan dalam isi RUU menuai pro kontra publik. Salah satunya terkait jumlah jabatan sipil yang bisa diisi prajurit TNI aktif. Dalam pembahasan RUU, DPR memperluas lembaga yang bisa diduduki TNI aktif menjadi 16 lembaga. Sekarang ada ditambah 1 yaitu Badan Pengelola Perbatasan. 1 ya. Karena dalam Perpres itu dan dalam kenyataannya Badan Pengelola Perbatasan yang rawan perbatasan itu memang ada penempatan anggota TNI itu ya. RUU juga menegaskan apabila terdapat prajurit TNI aktif yang menduduki jabatan di luar 16 kementerian atau lembaga tersebut, maka prajurit tersebut harus mengundurkan diri dari kedinasan. Tim Liputan Anyus melaporkan. Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa mantan Direktur Utama PT Pertamina Nike Widiawati hari ini. Nike dipanggil sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi kerjasama jual beli gas antara PT Perusahaan Gas Negara PGN dan PT IAE. Setelah selesai menjalani pemeriksaan sekitar 6 jam oleh KPK, mantan Dirut Pertamina 2018-2024, Nike Widiawati memilih bungkam saat keluar dari gedung KPK. Mantan Direktur Utama Pertamina tersebut memenuhi panggilan penyidik KPK pada hari Senin, setelah sebelumnya tidak hadir pada panggilan pertama. KPK menduga terjadi kerugian keuangan negara hingga ratusan miliar rupiah terkait perjanjian jual beli gas antara BUMN, Perusahaan Gas Negara PGN, dan PT IAE. Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan 3 orang anggota DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan sebagai tersangka kasus korupsi di lingkungan Dinas PUPR periode 2024-2025 dengan barang bukti sebesar 2,6 miliar rupiah. 3 tersangka dari jajaran anggota DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu, diantaranya anggota Komisi 3 DPRD Oku, Ferlan Juliansyah, Ketua Komisi 3 DPRD Oku, M. Fahrudin, dan Ketua Komisi 2 DPRD Oku, Umi Hartati. KPK juga menetapkan Kepala Dinas PUPR Nopriansyah sebagai tersangka
bersama 2 orang tersangka dari pihak swasta berinisial M, F, Z, dan ASS. Ke-6 tersangka diduga secara bersama-sama melakukan korupsi di lingkungan Dinas PUPR Kabupaten Ogan Komering Ulu. Dalam operasi tangkap tangan sebelumnya, penyidik menyita uang tunai sebesar 2,6 miliar rupiah, kendaraan roda 4 berjenis SUV, kemudian dokumen, beberapa alat komunikasi serta barang bukti elektronik lainnya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Pada bulan Januari 2025, dilakukan pembahasan RAPBD OKU tahun anggaran 2025 agar RAPBD tahun anggaran 2025 dapat disahkan. Beberapa perwakilan DPRD menemui pihak pemerintah daerah. Kemudian pada pembahasan tersebut, perwakilan dari DPRD meminta jatah pokir seperti yang diduga sudah dilakukan, kemudian disepakati bahwa jatah pokir tersebut diubah menjadi proyek fisik di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan sebesar 40 miliar rupiah dengan pembagian nilai proyek sebagai berikut. Ya, jadi ini adalah perubahan ya untuk bisa merubah RAPBD yang ada di Kabupaten Oku. Telah ditemukan bukti permulaan yang cukup terkait dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji dengan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Dinas PUPR Kabupaten Oku sampai dengan dari tahun 2024 sampai dengan tahun 2025. Selanjutnya, semua sepakat untuk dinaikkan ke tahap penyidikan dan menetapkan status tersangka terhadap FJ, anggota DPRD Kabupaten Oku, bersama-sama dengan MFR, kemudian UM, dan NOP selaku Kepala Dinas PUPR Kabupaten Oku yang diduga melanggar pasal 12 huruf A atau pasal 12 huruf B dan pasal 12 huruf F dan pasal 12 huruf B besar Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Pemirsa, pemerintah mengubah rencana pengangkatan CPNS dan calon P3K formasi tahun 2024. Pengangkatan akan dilakukan selambat-lambatnya pada Juni 2025, sementara P3K paling lambat pada Oktober 2025. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Sinu Malam.